Tapi nggak kesinggungan gitu, maksudnya ya enjoy aja hidupnya beliau gitu. Jadi nggak mentalnya untuk mental anak muda deh ya Pak Amin ya, insyaallah. Amin. Bapak ngomong lagi. Tapi Pak Amin, memang jenggot Pak Amin dari dulu sudah putih ya? Enggak, maksudnya jenggotnya bagus banget kayak India gitu. India. Ini jenggot itu salah satunya biar istri saya tenang. Wah, kenapa? Alasannya kalau dikerok pasti ganteng lagi. Saya nggak kuat gitu. Gitu. Ditentukan tanggalnya apanya langsung deal. Gitu. Tapi ada nggak pernyataan Bu Ida yang tadi kan karena nggak gantung ya 7 hari. Iya. Ada nggak setelah habis cerita panjang lebar terus nikah sebelum sampai akhirnya sah gitu, ada nggak jawaban dari Bu Ida yang bilang iya saya mau jadi istri Cas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Masya Allah. Kembali lagi bersama saya Pagi. Halo Sobat Muslim, gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar. Baik, seperti biasa saya menemani Sobat Muslim sebelum berbuka. Ada apa? Kenapa saya semangat? Karena bintang tamu kali ini adalah inspirasi saya adalah bintang cuy. Jadi saya banyak belajar dari beliau tentang kesederhanaan dalam hidup, mencintai Islam secara tulus. Ini saya banyak belajar dari beliau gitu. Jadi makanya saya semangat sekali gitu. Sudah lama saya tidak lama. Sudah beberapa hari memang saya tidak bertemu beliau, tapi sekarang akhirnya beliau kita undang ke podcast Amedia ini. Mudah-mudahan Sobat Muslim juga bisa banyak belajar dari beliau. Apalagi yang saya harus bicarakan? Baiklah, langsung saja bintang tamu kita di depan ini sudah ada Pak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah Pak? Alhamdulillah. Sah Pak. Pak Amin gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Lancar nggak puasanya? Insya Allah. Insya Allah lancar. Belum ada yang bolong-bolong Pak? Baru beberapa hari belum. Kalau udah seminggu? Ya nggak tahu. Istri sehat Pak, anak? Istri kebetulan lagi sakit. Oh iya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Pak. Kalau anak kasih. Gimana Pak? Anak lagi semangat belajar. Baik. Pak, saya udah lama juga nih nggak ketemu Pak Amin karena juga kan saya kebanyakan kerja di Jakarta, makanya baru nih ketemu Pak Amin lagi. Nah sebenarnya gini Pak, saya kan lihat Pak Amin ini yang saya tahu ya selalu ada di masjid gitu ya. Buset, udah dihapus lagi. Waduh. Ya, Bapak, saya lihat sama di masjid nih, ya kan. Kalau di masjid itu biasanya, kalau nggak salah nih Bapak sebagai diafat ya. Iya. Nah, coba dijelasin dulu deh diafat itu apa sih gitu. Ya diafat itu sebagai salah satunya pelayan tamu. Ya buat menyediakan kalau misalkan tamu jauh harus menyiapkan hotelnya lah, apanya lah, terus makannya, minumnya gitu. Kurang lebih semuanya. Konsumsi semuanya gitu. Kalau yang setiap ada tamu loh ya. Ya kalau misalkan ada acara ya suka ya bantu-bantulah dengan kelompok diafat ibu-ibu gitu ya. Tapi kan saya kurang lebih 3 tahun lah berada di Sindang Barang ini ya, di masjid ini. Saya lihat Pak Amin tuh ya memasak terus melayani gitu. Mohon maaf, apa yang membuat Pak Amin tuh menjalankannya tuh kelihatannya ikhlas, terus senyuman, nggak yang apain sih, kan maaf ya Pak Amin, notabene-nya apalagi kita sebagai anak-anak muda gitu, apaan saya disuruh kayak gini gitu kan, emang kasarnya maaf, memang saya pesuruh atau apa gitu. Nah apa sih yang membuat Pak Amin tuh enggak, ini memang tanggung jawab saya gitu, apa sih? Kan sebelum saya jadi ansor kan jadi hudam juga ya. Betul. Kan ada janji hudam. Iya. Nah setelah ada janji hudam juga ada janji ansor. Betul. Nah
salah satunya ya konsekuensinya kita harus berjanji ya kita harus kerjakan gitu ya. Iya. Pengorbanan ya. Pengorbanan ya banyak, mungkin salah satunya ya mungkin saya bisa melakukan hanya kecil saja gitu. Iya. Tapi itu aja. Pak Amin nggak merasa kayak apa sih saya disuruh-suruh terus gitu untuk menghidangkan tamu-tamu masjid atau melayani tamu-tamu yang notabene-nya dari luar. Nah maksudnya feedbacknya ke kehidupan Pak Amin sampai saat ini tuh apa? Ada yang berubah tidak gitu? Kalau menurut saya kebetulan gitu ya, mungkin kalau dari zaman gairnya dulu sih mungkin bisa seperti itu. Katanya kalau kita udah jemaat kan harus berubah. Iya. Nah anggaplah saya lagi belajar berubah gitu. Jadi belajar, kebetulan kan belajar dari janji-janji juga. Iya. Gitu. Jadi ya kita menjalankannya secara tulus. Selama kita menjalankan secara tulus ikhlas, maka ya akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Amin. Ya gitu ya, benar-benar. Hei, kenapa Amin lagi? Jangan Amin sopan. lagi. Amin ya. Kalau ini satu itu amin-nya banyak. Iya. Tenang aja, tenang, nggak tersinggung nggak. Pak Amin ini emang orangnya, jujur ya saya kenal Pak Amin ini orangnya nggak baper lah. Jadi nggak kayak orang tua yang memang sudah tua gitu. Jadi orang tua udah tua ya. Tapi nggak kesinggungan gitu. Maksudnya ya enjoy aja hidupnya beliau gitu. Jadi nggak mentalnya tuh mental anak muda deh ya Pak Amin ya. Insyaallah. Bapak ngomong lagi. Tapi Pak pasti dong selama ini pasti ada dong suka dukanya Pak. Dari sukanya dulu deh apa? Dari dukanya dulu apa? Dukanya kalau misalkan pelayanan kami atau sebagai diapat itu kurang kena sasaran gitu, atau ada kurang apa, ya itu dukanya. Oh malah Pak Amin dukanya maksudnya tidak melayani secara 100% maksimal ya. Ada kurang apa gitu kan, kayak gitu. Iya. Kalau sukanya apa Pak? Ya sukanya kalau misalkan kita menyajikan sesuatu diterima dengan ya senang gitu ya, itu ikut senang juga gitu. Ya kalau nggak senang ya ikut juga nggak senang. Gitu aja. Ini kita harus banyak belajar guys dari Pak Amin. Ya. Jadi makanya kalau saya suruh kalian, kalau habis ini beli nasi Padang, kalian harus melayani. Bukan maksudnya buka, pasta buka gitu. Kan ya itulah belajar dari Pak Amin, melayani gitu. Kan kalian juga nanti akan nikah, melayani suami kalian. Ya kan, suami pun begitu melayani istri. Ya kan harus secara tulus ikhlas. Nggak ngerti apa yang saya omongin. Amin. Nah kalau Bapak kan ini kan sebagai diafat nih Pak. Emang kan diafat ini terkenal masaknya. Kali itu kan ibu-ibu ya sebenarnya. Nah saya sebenarnya agak heran apakah memang dulu backgroundnya dulu profilnya Bapak tukang masak gitu. Makanya karena gini Pak, kalau masakan Bapak saya selalu makan, apalagi sayur asem ya. Gitu ya. Enak sayur asem Pak Amin, juara. Kurang asin cenah. Enggak, sayur asem Pak Amin enak. Ada lagi soto ayam Pak Amin enak. Kenapa enak? Kuahnya banyak, ayamnya dikit. Emang ada dulunya profil bisa masaknya? Kalau masak sih cuma bantu ibu aja, itu aja. Tapi berarti belajarnya dari ibu, otodidak aja gitu, belajar dari ibu. Dibelajarin sama ibu gitu. Ya waktu kecil kan kebetulan anak yang paling besar di rumah itu saya gitu. Terus? Jadi kalau misalkan nggak bantuin ibu ya pastinya ya nggak bagus gitu. Mesti bapak yang kasih bogem lah. Jadi karena didikannya dulu gitu, bapak akhirnya ya belajar bisa masak gara-gara membantu bantu orang tua gitu. Terus bisa masak sayur segala macam. Gorengan juga termasuk Pak. Bisa apa? Enggak. Kayak gini deh. Kan tadi kayak sayur gitu belajar dari ibu. Tapi ada nggak yang setelah itu habis kan bapak setelah itu bisa memasak ya? Nah, misalnya request dari sini misalnya masak A atau B gitu. Nah itu kan bapak belum pernah masak, belajar sendiri gitu. Apa gini? Gimana? Ya biasanya gini. Dulu waktu saya pernah ikut sama kakak gitu waktu lulus sekolah SMA ya, karena nggak kuliah. Ceritanya ya ikutlah sama kakak, kebetulan kakak punya rumah makan gitu. Nah ya suka main ke dapur gitu. Nah terus kebetulan kalau lagi repot tukang masaknya kokinya gitu dulu ya koki ya. Kokinya sibuk ya saya coba-coba bantu gitu. Ternyata diterima gitu ya. Ya udah kadang-kadang kalau misalkan itu ya
gantian sama kokinya gitu. Oh, jadi dari situ tuh Dari situ, coba ya. belajar. Tapi Pak Amin, memang jenggot Pak Amin dari dulu sudah putih ya? Enggak, maksudnya jenggotnya bagus banget kayak India gitu. India. Ini jenggot itu salah satunya biar istri saya tenang. Wah, kenapa? Alasannya Kalau dikerok pasti ganteng lagi. Wah, Nah, saya nggak kuat gitu. Nah, tadi kan ngomongin soal istri Pak Amin. Gimana perjalanan Pak Amin, pernikahan Pak Amin dengan istri Pak Amin yang sekarang? Karena setahu saya Pak Amin tuh ikut Tristanata ya waktu itu. Kalau ikut Tristanata sih dibilang iya, tapi nggak juga gini. Ceritanya gimana? nih. Ya, boleh. Waktu saya di rumah makan dulu, Mm-hmm. ya saya tuh ya ketemulah sama ya gadis ya di sana gitu. Kebetulan ya masih ada saudara sama kakak saya, bukan saudara saya, saudara kakak saya. Iya, gitu. iya. Nah, ya alhamdulillah jatuh hati, misalnya cocok tunangan lah gitu. Jatuh hati itu gimana? Jatuh hati. Terus ya bertunangan lah saya gitu, tinggal nunggu hak. Pak Amin bertunangan. Tapi maaf, itu Eli bukan? Bukan. Oh, bukan. Nah, Terus gitu ceritanya. Nah, pas waktu itu ada panggilan kerja di Karawang. Saya balik lagi ke Karawang. Nah, ketemulah mau baliknya Pak Slamet. Ya ada bahasa gini. Hudam tanggung jawab ke LI. LI sama tanggung jawab ke Hudam. Nah, kamu harus mendapat LI. LI juga sama sebaliknya. Terus saya tanya, emang di sini ada LI-nya siapa? Emang ada yang daeken gitu. Emang ada yang mau. Gitu. Ada yang mau gitu istilahnya. Kebetulan gitu untuk lingkungan Karawang waktu itu istilahnya ya kalau untuk ya ekonomi saya kan paling rendah lah gitu ya. Jadinya minder gitu. Kecuali ke GR, kalau ke GR makan bebas gitu. Iya, betul. Nah, kebetulan gitu. Nah, waktu itu saya juga minder ke LI itu minder gitu. Nah, gitu. Nah, karena ada pikiran seperti itu, dari Pak Slamet tuh kasih motivasi. Kamu harus dapat LI gitu. Nah, saya berdoa lah gitu. Habis berdoa gitu. Nah, udah berdoa ya saya alhalan datanglah saya ke calon istri saya waktu itu. Kalau ada di rumah berarti bisa lanjut, kalau nggak ada di rumah berarti bukan. Pas sampai di Jepara waktu itu anggaplah calon istri saya ya, tunangan saya itu ada di neneknya, jadi nggak di rumah. Waktu di rumah itu saya bilang, wah bukan jodoh saya, berarti saya harus ditinggalkan gitu. Nah, gimana cara meninggalkannya gitu kan harus baik. Bentar Pak Amin, tadi siapa yang betul? Terus? Ya. Setelah itu ya harus ditinggalkan kan, bari jeung bogoh-bogoh kayak kudu ditinggalkeun. Yang gaer. Gitu. Nah, berdoalah gitu ya biar dapat LI gitu. Datang. Nah, istri yang sekarang dapat. Waktu itu istilahnya kan masih Pak Slamet sebagai apa namanya mubaliknya. Nah, banyaknya Cas. Nah, kalau di Karawang saya panggilnya Encas, bukan Cas. Amin. Oh, bukan Cas. Cas Amin. Amin Sasmito. Bukan. Terus. Nah, pas kebetulan waktu itu ganti mubalik ya, ganti Parehan. Parehan kayak ketemu waktu itu istrinya Parehan tuh sakit dirawat. Nah, dirawat. Pas dirawat kan anaknya nggak ada yang nungguin. Iya. Nah, waktu itu Ida Hamidah ya. Oh iya. Ini udah mulai masuk nih, Ya, terus. Karawang gitu. Karawang. Nah, ke Karawang gitu ngurus ponakannya. Ya waktu itu sih ya. Waktu itu pasti masih cantik. Sampai sekarang juga cantik. Cuek aja lah gitu. Cuek aja. Jual mahal. Bukan jual mahal gitu. Itu mah mau balik, cuma orang baik-baik semua gitu. Saya sih apa sih gitu kan. Nah gitu. Aku mah apa tuh? Gitu. Ya. Pada ngeledekin gitu. Nah, dari Pak Ketua, dari semua pengurus cenah, geus neangan kumaha deui cenah gitu. Gawe eukeur cenah gitu. Terus tiba-tiba ya udah bener ya. Ya dideketin sama Pak Amin. Saya samperin gitu. Apa perkataan Pak Amin pertama yang Pak Amin sampaikan ke Ibu Ida? Pertama gini. Perkataan pertama ya, paling pertama. Ya. Pengen tahu. Neng, maaf nih, mau nggak jadi istri saya? Wah, itu lelaki gentle namanya. Terus jawabannya apa?
Belum dijawab. Ya kalau memang mau dipikir silahkan. Kalau mau ditolak juga nggak apa-apa. Kalau mau istihoroh silahkan istihoroh. Saya mah nggak bakal istihoroh, nggak bakal apa-apa. Kalau mau ya iya, kalau enggak. Saya gituin. Tapi setelah terus dia senyum. Gimana? Ditolak sekarang apa nunggu waktu? Ya kalau mau istihoroh silahkan. Terus minta waktu ceritanya seminggu. Oh, Wida jual mahal banget. Waktu seminggu. Nah, 3 hari kemudian Bu Idahnya dibawa pulang ke Sindang Barang. Wow. Nah, terus berarti wah enggak sih mah nanaon kan gitu. Berarti nggak ada inilah. Nggak ada apa-apa. Terus dari waktu pas dibawa pulang ke Sindang Barang, seminggu kemudian Pak Rehan tuh datang, Sas kata gitu. Panggilnya kan Sas ya. Sas. Bener kamu sama adik saya kata gitu. Nanti kalau liburan kita ke Sindang Barang. Iya. Wah, nyambung ya kata saya gitu kan. Nah waktu itu saya itu kerja di pabrik. Oh kalau hari Minggu saya nggak bisa karena ya pulangnya jam 8. Iya. Nanti berangkat jam berapa? Ya diusahain lah katanya gitu. Ya diusahain. Saya kabur. Cerita berarti ketemu. Nah pulang ke sini. Udah penuh di sini. Apanya yang penuh Pak? Ya saudara-saudaranya. Oh nungguin Bapak. Nungguin saya. Don Juan. Oke, Don Juan. Terus menyambut Pak Amin dong ya. Widih. Gitu. Terus ketika Pak Amin datang disambut, terus Pak Amin bilang apa? Yang ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol-ngobrol. Tapi belum kerja di mana, Oke. Nggak langsung menentukan tanggal pernikahan apa segala macam. Belum waktu itu. Nah, pas pulang ditanya, "Pak mau baliknya tuh almarhum ya sekarang." Iya. Sas, memangnya gajinya baraha? Memang gajinya berapa? Gitu. Lamun mahimah ulah dililakeun gitu. Kalau cukup mah jangan dilama-lamain. Kalau cukup mah jangan dilama-lama. Apa sih translate? Gitu. Ya, oke. Ini enggak dilama-lama gitu. Kebetulan slip gaji masih ada di dompet. Dibuka sama Pak Amin. Saya kasih. Set. Cuma segini aja. Oke. Berapa Pak nominalnya coba? Waktu itu ya. Iya, waktu itu. Waktu itu gaji pokok ya. Iya, gaji pokok. Gaji pokok sekitar ya 600 lah. 600 gede lah zaman dulu. Tahun 94 ya. Zaman gede. Bisa 60 juta kali ya. Enggak nyampe. Ya kan enggak tahu. Terus bulan depan nikah aja. Bulan depan nikah aja. Kata siapa? Ya. Kata Pak Rehan, almarhum. Tapi Bu Idahnya gimana responnya? Ya karena mungkin udah gitu udah oke mungkin. Udah oke. Oh, udah oke. Iya, nah setelah itu kan pulang saya tuh bersama Pak Rehan. Nah pengurus sama Pak Ketua ngobrol. Saya nggak tahu tuh ngomongin tentang saya. Gitu. Nah terus dirembuk lah tuh pengurus datang ke rumah ngobrol sama ibu saya. Gitu. Terus kata ibu saya, "Ari ibu mah jeung saha wae ge teu naon cenah kitu. Ari budak nu daek jeung daek mah." Gitu. Ya, bahasanya kayak gitu Boleh. Kan kita ada translate Pak nanti. Terus nah udah waktu itu pengurus datang ke sini nih meminta Bu Idah buat saya gitu. Ditentukan tanggalnya apanya langsung deal gitu. Tapi ada nggak pernyataan Bu Idah yang tadi kan karena nggak gantung ya 7 hari. Iya. Ada nggak setelah habis cerita panjang lebar terus nikah sebelum sampai akhirnya sah gitu? Ada nggak jawaban dari Bu Idah yang bilang, "Iya saya mau jadi istri Cas." Gini. Waktu saya datang ke sini, itu pas kan ketemu sama keluarganya, kalau bapaknya, ibunya langsung ngobrol sama Bu Idahnya, ngobrol sama Bu Idah. Emang kenapa gitu? Terus kenapa kabur? Saya bilang gitu. Siapa yang kabur? Bu Idah kan ditanya dibawa sama Pak Rehan ke sini. Oh iya. Gitu. Iya, setelah dapat saya cari curhat sama kakak katanya seperti ini. Terus kamu jawab apa? Nunggu katanya. Terus gimana nunggunya? Mau istihoroh kata gitu. Terus kamu gimana sekarang? Mau terima kata gitu. Mau terima gitu. Ya, Pak produser dengerin. Jadi kalau suka itu langsung ngomong. Mau nggak jadi istri saya? Ya Pak, gentle jadi orang. Jadi laki-laki itu harus gentle. Itu harus diajarkan dari sejak dini. Jangan maju mundur Pak Amin. Itu ya. Nah, tapi wah luar biasa nih pengalaman Pak Amin ya. Maksudnya ya ini buat anak sobat muslim juga
kan kita bisa pengalaman hidup orang tuh bisa kita jadikan acuan Pak selama itu baik untuk kita kan gitu. Amin lah. Tapi yang saya tahu nih Pak, kan istri Bapak tuh pengurus ya. Iya. Anak nikah dengan mubalik, ya kan, dan aktif di jemaat. Nah, apa sih yang Bapak tanamkan gitu kepada keluarga agar mereka tuh sepenuh hati berkhidmat di dalam jemaat gitu? Yang Bapak tanamkan sebagai orang tua. Untuk jodohnya ya? Ya untuk jodoh, untuk istri kan bisa sekarang jadi pengurus segala macam. Ya gini, kalau waktu masih pada kecil, rajinlah ke masjid, aktiflah di jemaat, gitu. Itu kan jemaat kita. Kalau kita nggak ikut gabung, nggak ikut ngurusin, siapa lagi, gitu kan? Betul, nanti kasihan jemaat gitu. Cuma tinggal, ya kamu namanya jemaat, cuma namanya doang. Gitu. Ntar dibandingin sama adik-adik saya lagi. Kan adik saya juga kan istilahnya ya gimana ya? Gimana ya? Anggaplah kalau dibilang lost generasi ya istilahnya kan beliau nggak beat, walaupun cuma emak bapaknya aja jemaat gitu kan, walaupun didik ke masjid tapi ngerasa saya belum pantas jadi jemaat. Gitu. Hatinya belum ya, Pak, belum terketuk gitu ya. Gitu. Nah makanya kebetulan seperti itu. Dan kebetulan waktu pas untuk jodoh saya bilang gitu ya, dicamkan. Kalau enggak sama jemaat, jangan aku emak bapak, ya jangan emak ayah, jangan aku. Hebat. Pokoknya harus sama jemaat gitu. Apapun orangnya, bentuknya gimana pun terserah kamu. Ya betul. Gitu. Nah dengerin tuh ya, apapun bentuknya, nikah harus dengan sesama jemaat. Tapi Pak Amin, saya salut dengan Pak Amin. Maksudnya artinya salut tuh adalah apa ya Pak Amin? Dari sosok Pak Amin yang saya lihat gitu, bahwasannya Pak Amin itu di masjid secara ikhlas melayani. Maaf Pak Amin, banyak orang-orang yang sulit mencari sosok seperti Pak Amin ini yang kan notabene-nya karena orang-orang sekarang tuh melihatnya adalah harta, tahta. Apaan harta tahta wanita? Harta tahta derajat. Emang apa? Harta tahta wanita. Ya begitu. Ya. Ya betul. Jadi gitu ya Pak Amin. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Amin. Intinya adalah sebagai seorang laki-laki harus berani mengungkapkan. Langsung gentleman. Mau nggak jadi istri saya gitu. Kalau yang masih main-main udahlah minggir dulu. Minggir wir gitu ya. Baik, Pak Amin, kita sekarang masuk ke game Tajong. Sebentar. Pak Amin harus ngomong di sini. Bilang, sekarang kita games namanya Tajong gitu. Coba. Sekarang kita game Tajong. Tajongnya harus tinggi. Maksudnya sekarang kita game terus? Gamesnya Tajong. Gini, gamesnya Tajong gitu. Sekarang kita gamenya Tajong. Ulang. Tadi ngomongnya sekika. Ulang. Coba ulang lagi. Sekarang kita gamesnya Tajong coba. Sekarang kita gamenya Tajong. Aduh. Asik deh. Ini Pak Amin, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kolom komentar IG dan komentarnya di YouTube. Ini pertanyaannya agak random Pak Amin gitu. Ya namanya juga anak muda ya. Nanyanya semaunya dia. Isinya mah kosong. Pak Amin, pilih pertanyaan ini udah 3 juta rupiah. Wes. Deg-degan kalau dapat 3 juta. Hei, kalian ngerumpi di sana ya? Saya kerja di sini. Nih, Pak Amin. Ya. Bapak kesel nggak? Ini pertanyaan nih Pak Amin. Jawabnya terserah Bapak ini. Bapak kesel nggak kalau ada yang pakai kalau ada yang pakai gelas atau piring nggak dicuci, terus nggak disimpan di tempatnya. Misalnya nih Bapak kan habis nyuci nih, kan namanya anak muda nih, udah meli ya suka pakai aja. Kesel nggak Pak kalau ngeliat kayak gitu dan nggak ditaruh di tempat? Cuma di hati gini doang. Rezeki nih nambah ibadah buat saya. Masya Allah. ini jepit
tangannya. Insya Allah Pak Amin. Ya saya nggak bisa berkata-kata. Memang Pak Amin seikhlas ini orangnya gitu. Jadi apapun itu buat Pak Amin adalah rezeki. Gitu, bukan musibah gitu. Makanya hidupnya selalu happy, selalu dinaungi dengan keberkahan. Amin. Bapak kok ngomong diri sendiri. Ininya kan banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak Amin ya. Ini nggak ada kosong ya? Kosong ini. Kosong ya? Nah ini ada nih. Nih Pak Amin untuk pertanyaan kedua ya. Itu produsernya gimana apa sih? Ini. Tips dong Pak Amin, kenapa tiap lagi pengajian gorengan Bapak itu enak? Coba kasih tahu dong, saya kan banyak eli-eli di sini. Mereka juga pada mau bisa masak gorengan enak kayak Pak Amin. Biasanya karena nggak ada ya jadi itu satu aja jadi enak. Enggak. Tapi rasanya emang enggak Pak Amin jangan gitu. Rasanya emang enak Pak Amin. Tipsnya apa? Rasanya emang enak. Gorengan apa nih? Gorengan enggak, dia tadi mau tebak-tebakan gorengan apa? Enggak, itu gorengan kayak bala-bala, tahu gitu. Kalau gorengan ini mungkin sama aja. Yang bikin jadi agak beda tuh karena kebetulan yang lain senang pedas, dikasih sambal, jadi beda. Padahal mah sama aja, sambal juga pada bisa bikin kayak gitu. Iya. Tapi saya rasa yang bikin beda tuh sebenarnya karena keikhlasan Pak Amin membuat gorengan. Itu yang bikin beda. Itu yang... Bapak lihat nggak kameramen? Itu lagi mikirin gorengan Pak Amin. Udah kebayang, aduh, gorengan. Baik Pak Amin. Oh iya Pak Amin, nggak lupa sebentar ya izin Pak Amin. Kita di sini ada nge-share juga. Kita namanya di sini yang nonton ini namanya Solim Pak Amin, Sobat Muslim. Namanya Sobat Muslim. Kalau program acaranya namanya Solim juga tapi Solusi Muslim gitu. Menurut Pak Amin gimana? Bagus gak acara ini? Bagus karena semua kan anggaplah judulnya udah Solusi Muslim. Berarti setiap musim pasti kalau ada masalah dapat solusi. Betul gitu. Pak Amin. Ya memang seperti ini sih apa namanya, capek kan? Jadi ada buku ini tentang menceritakan judulnya Apakah Ahmadiyah itu yang ditulis oleh Hadzat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Jadi buku ini menjawab berbagai pertanyaan tentang Ahmadiyah, khususnya tentang mengapa jemaat Ahmadiyah membentuk kelompok atau jemaat baru yang terpisah, yang tentunya sesuai dengan ajaran Quran dan Nabi Muhammad SAW. Untuk Sobat Muslim kalau mau baca ada di link di bawah ini, nanti tinggal diklik saja linknya sambil menunggu buka puasa atau yang lagi perjalanan ke kantor gitu ya Pak Amin sambil mengisi waktu luang Pak Amin. Nah, jangan lupa like, subscribe dan komen di channel YouTube-nya Ahmadiyah di program Solusi Muslim. Nanti kalian bisa bercerita apa aja, mau nanya apa aja atau request narasumber, silahkan langsung komen aja. Dan gak lupa juga follow IG ahmadiyah.id ada di udah lama gak gitu soalnya. Udah lama gak gitu. Nah, yang mau yang mau UMKM-nya kita support juga boleh DM kita di IG ahmadiyah.id. Jadi Pak Amin nih kalau misalnya Pak Amin punya usaha terus mau diiklanin sama kita gratis Pak Amin, nanti tinggal ini aja kasih tahu aja kita. Iya, jejak kumulo. Iya, kita biar bisa iklan buat Sobat Muslim juga nggak apa-apa, tinggal DM aja sekarang. Oh iya, udah itu aja ya. Oke. Allahu Akbar. Ya. Pokoknya tetap terus. Pokoknya tetap stay tune terus di channel YouTube-nya kita. Saya akan menemani kalian. Saya akan menemani Sobat Muslim. Betul Pak Amin. Saya akan menemani Sobat Muslim setiap hari. Pokoknya selama bulan Ramadan. Lapar memang. Karena ini tapping puasa beneran. Baik.
Apa? Oh enggak, belum. Baik, terima kasih Pak Amin sudah datang di podcast kami. Ceritanya sangat bermakna sekali. Amin. Saya tunggu gorengannya Pak Amin. Amin. Ya. Sama ulinya Pak Amin. Oh ya, sama ulinya. Boleh nanti ya. Pak Amin kan usaha uli ya? Iya. Nah, nanti boleh ulinya masuk ke kita Pak Amin. Nanti kita iklan. Serius gak apa-apa. Tapi ya maksudnya yang dimasuk ke sini kita makan gitu. Ya. Baik Sobat Muslim, jangan kemana kita ketemu lagi besok. Tetap di Solusi Muslim. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi